Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ana Mubtadiatul Faiza dengan NIM belakang 194 dari akuntansi B. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi proyek 4, formulir survei web atau HTML siswa. Untuk materi yang pertama adalah contoh. Contoh ini adalah formulir yang mencatat evaluasi seorang siswa terhadap seorang pembicara. Di sini menggunakan 5 teknik yang paling umum, antara lain 1. Field tag, misalnya untuk field name, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. 2. Tombol radio, misalnya year in school. Yang ketiga, kotak cek, di mana pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. 4. Menu dropdown mengkombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat yang kecil di halaman web, tetapi memungkinkan jumlah pilihan. Yang terakhir atau yang kelima adalah kotak teks untuk mengisi pilihan. Berikutnya adalah bagian-bagian formulir contoh. Formulir ini dimulai seperti pada proyek 3. Perbandingan yang paling signifikan adalah pada baris ke-6 dan 47 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Bagian pertama mengumpulkan informasi mengenai siswa yang mengevaluasi pembicara. Baris 14 dan 18 adalah perintah yang menangkap input untuk field name dan email. Perhatikan bahwa type input di sini adalah teks yang memberitahu browser web bahwa pengguna akan mengetikkan sebaris teks ke dalam file input. Selanjutnya adalah dari halaman web ini akan menyatakan tingkatan kelas pengguna. 4 pilihan ditampilkan di sini dan pengguna dapat memilih hanya satu pilihan. Tombol radio berguna untuk digunakan jika pilihan bersifat eksklusif satu sama lain. Baris 23 hingga 26 menampilkan pilihan untuk tingkatan kelas. Field name haruslah sama untuk tombol radio. Perhatikan 4 fitur penting mengenai baris 23, yaitu jenis file, nama file, nilai file, dan fakta bahwa pilihan ini sudah memiliki tanda cek dari awal. Tombol radio harus digunakan untuk pilihan eksklusif, di mana jumlah pilihan yang tersedia terbatas. Jika terdapat banyak pilihan, pilihan-pilihan ini dapat memakan tempat yang amat banyak pada halaman web. Salah satu kelebihan tombol radio adalah pilihan yang tersedia ditampilkan kepada pengguna sekaligus. Berikutnya adalah baris 29 dan 30 membuat kotak cek. Terdapat perintah awal dan akhir pilihan pada baris 33 dan 38. Masing-masing pilihan dari daftar pilihan memiliki awal dan akhirnya masing-masing. Ini terdapat pada baris 34. Baris 42 terletak di antara perintah awal dan akhir area teks. Frasa enter command here ditampilkan pada layar komputer dalam field area teks. Jika baris 42 dihilangkan, maka tidak akan terdapat teks awalan pada area teks. Baris ke-45 menampilkan perintah submit. Nilai yang ditampilkan pada tombol yang dihasilkan oleh perintah ini adalah submit response. Perintah reset pada baris 46 menampilkan frase reset from value of to the default pada tombol. Mengeklik tombol ini akan mereset ulang semua pilihan kepada isian awal. Ini serupa dengan ketika seorang pengguna menghapus semua respon dari sebuah formulir kertas. Berikutnya adalah menyimpan contoh. Dokumen ini harus disimpan sebagai file HTML. Jenis setelan dokumen awal di Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file txt. Akan ditambahkan secara otomatis pada nama file jika dokumen tersebut disimpan dalam bentuk teks. Cara menyimpannya dengan memilih file diikuti dengan save as, lalu masukkan nama file seperti speaker HTM. Pada bagian save as type, pilihlah all files. Pada bagian encoding, pilihlah ANSI. Jika tidak memilih all file sebagai jenis file, halaman web tersebut tidak akan bekerja dan lebih parah lagi, ekstensi txt akan ditambahkan di akhir nama file. Nah, ini adalah gambar dari cara menyimpan contoh. Berikutnya adalah melihat halaman web. Langkah-langkahnya yaitu, buka browser web dan pilih perintah file diikuti dengan subperintah open. Ketikkan nama file atau browse untuk menemukannya dan klik tombol OK. Nah, apabila kita perlu membuat beberapa koreksi, langkah-langkahnya yang pertama adalah pilihlah editor Notepad lagi. Yang kedua adalah editlah kode HTML dan simpanlah dokumen tersebut. Yang ketiga, setiap kali menyimpan file HTML menggunakan Notepad, pastikan jenis file adalah all files. Dan yang terakhir adalah buka lagi browser dan pilih view, diikuti dengan subperintah refresh. Nah, materi yang saya sampaikan tadi bersumber dari buku Sistem Informasi Manajemen edisi 10. Sekian materi dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.